Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira kama amar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nasta'inuhu bis-sabri was-shalah 'alal birri wat taqwa wa nastaghfiruh min jami'id dzunub wal khotoya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita bersama narasumber kita, bintang tamu kita, Teh Hisan Anismata dari bidang Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan Gelora Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya Teh Hisan ini insya Allah menambah wawasan, menambah pencerahan buat Kamis Manis, buat pengajian Kamis Manis di Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora. Dan di sini saya sebagai hostnya, Ustazah Lulu, ingin mengajak bincang-bincang, sharing, dialog, apapun itu namanya ya, bincang santai dan lain-lain dengan Teh Hisan, karena tema kita kali ini adalah tentang haji di waktu muda. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Gelora, haji di waktu muda ini bukan hal yang mustahil. Ya, karena ketika kita punya niat, punya azam, maka Allah yang akan menyampaikan niat dan azam kita. Dan ini sudah terbukti di hadapan kita ada Teh Hisan yang tahun lalu alhamdulillah beliau menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi ini juga tayangan ini sebagai motivasi untuk anak-anak muda, motivasi untuk kita semuanya umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, karena ketika Allah berkehendak maka semua itu menjadi mungkin. Ya, ini selamat datang Teh Hisan di Kamis Manis. Terima kasih Ustazah. Ya. Senang sekali bisa hadir di acara Kamis Manis ini. Perkenalkan, nama saya Hisan Anismata. Saya Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan, dan di bulan yang penuh berkah ini alhamdulillah bisa ikut berbagi mengenai pengalaman saya haji tahun lalu. Ya. Terima kasih Ustazah. Ini kalau boleh tahu nih Teh Hisan, kan tadi Ustazah bicara masalah niat dan azam. Niat itu niat semula kita karena apa gitu ya. Kemudian azam itu tekad. Ya. Jadi ketika niat dibarengi azam atau azam dibarengi tekad itu luar biasa. Nah, ini Teh Hisan gimana nih? Ustazah rasa ada nih kaitannya dengan ibadah Teh Hisan waktu haji ini. Pasti Ustazah yakin bahwa sebenarnya yang menjadikan kita melakukan sesuatu itu adalah karena kita sudah punya niat kuat dari awal. Ya, kita sudah punya azam. Jadi tolong ceritakan bagaimana nih kaitannya antara kekuatan, keinginan dan niat Teh Hisan itu seperti apa ketika mau haji dan tiba-tiba bisa haji gitu. Masya Allah. Jadi memang saya sudah punya keinginan untuk haji itu sudah berapa tahun ya, karena sering mungkin diingatkan gitu. Sebelumnya malah saya sebenarnya takut haji gitu, karena rasanya kalau sudah haji tidak boleh lagi kita misalnya melakukan dosa gitu. Maksudnya kalau udah haji sudah sempurna Islamnya gitu, dan saya merasa masih banyak kekurangan. Tapi kemudian diingatkan terus bahwa haji ini karena rukun Islam adalah sesuatu yang wajib dan harus disegerakan segera mungkin gitu. Dan ditambah kita masih muda, secara fisik juga masih kuat gitu. Dan saya juga maksudnya nabung yang untuk suatu hari nanti bisa haji gitu. Dan pernah mendengar mengenai haji akbar, yaitu haji yang bertepatan di hari Jumat ya, betul ya Arafah, wukuf di Arafahnya hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Nah, jadi itu, kemarin ini ya bersamaan ya, iya, hari bersamaan. Jumat itu hari wukuf. Betul. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang
punya rencana haji juga tahun 2021 sebenarnya, cuma karena pandemi dan kebetulan saat itu pemerintah Saudi belum membuka haji untuk non Saudi, bukan selain warga Saudi gitu. Jadi baru tahun lalu dibuka untuk pertama kalinya setelah pandemi haji itu, dan kebetulan haji akbar gitu. Jadi di dalam hati tuh saya ingin sekali berangkat, tapi visa juga sulit karena baru pertama kali dan kuota yang diberikan pemerintah Saudi itu juga hanya sedikit. Jadi sebenarnya agak pesimis dan hanya keinginan saja gitu buat saya untuk bisa berangkat. Tapi kemudian bertemu dengan seorang kawan, dan beliau bercerita tentang bahwa beliau akan berangkat haji di tahun lalu itu, dan beliau juga semangat sekali berangkat haji karena haji akbar. Kemudian saya berusaha tanya-tanya, tapi sekali lagi masih mungkin di dalam hati ingin berangkat tapi belum yakin, ragu gitu ya, bimbang. Ya, nih bener nggak sih, nih bisa nggak sih nih haji waktu masih muda begini, gitu. Kan rata-rata masyarakat kita kalau haji itu udah tua, udah nenek-nenek, kakek-kakek ya. Sementara haji itu sebenarnya kan perpaduan semua ibadah ya. Teh Hisan ya, ngerasain nggak Teh Hisan? Sangat-sangat merasa. Masya Allah. Sangat benar-benar secara fisik, secara mental juga, termasuk juga kita harus meluruskan hati sepanjang proses haji itu, juga tentu secara finansial ya, itu juga salah satu tantangan. Dan alhamdulillah visa saya bisa keluar tahun lalu, walaupun sempat ada cerita juga karena sempat sudah ke bandara, ternyata visanya belum keluar, terpaksa harus pulang lagi bersama beberapa jamaah. Oh, gitu. Jadi begitu datang nggak taunya nggak ada visanya? Iya, visanya masih belum keluar, Ini masih ujian diproses. nih ya, ujian udah deg-degan nih. Deg-degan nih sebenarnya dipanggil apa enggak nih? Sebenarnya mau kira-kira berangkat nggak nih? Pergi haji nggak nih gitu ya? Ternyata itu ujian. Akhirnya berangkat juga, tapi besoknya berangkat gitu. Dan saya merasa beruntung sekali karena ada kawan di travel lain, kebetulan itu sekitar 80 jamaah haji tidak bisa berangkat karena visanya tidak ada yang keluar sama sekali gitu. Artinya di situ benar-benar, oh ini kalau misalnya memang kita keinginan, kita harus yakin kalau misalnya akan berangkat dan kita mengharapkan yang terbaik gitu. Walaupun akhirnya tetap ada di tangan Allah semuanya. Masya Allah. Jadi benar nih ya Teh Hisan ya, bahwa sebenarnya bukan masalah uangnya, walaupun itu ya perantara untuk kita pergi haji. Tapi untuk anak-anak muda nih supaya semangat, intinya adalah punya niat ya, punya niat. Buktinya kan Teh Hisan bener kan, Teh Hisan dari dulu pengen haji karena pengen menyempurnakan agama Islam ya. Kan ini yang kebanyakannya kita itu ya, yang masih muda itu ngerasa bahwa kayaknya haji masih jauh, kayaknya haji itu dilakukan oleh orang-orang yang tua gitu, orang-orang yang udah mapan. Padahal sebenarnya bener nggak nih Teh Hisan bahwa sesungguhnya mindset kita ketika kita bersangka baik bahwa Allah akan memudahkan kita haji di waktu muda, bukan di waktu mudah ya, di waktu muda, maka akan Allah wujudkan kita bisa pergi haji di waktu muda. Bener nggak? Betul. Tapi ini bener loh, saksi ibarat Teh Hisan ini saksi kehidupan bahwa ternyata Teh Hisan bisa pergi haji. Alhamdulillah. Ya. Pergi haji kan? Karena niat, terus nabung juga. Pakai uang Teh Hisan juga. Iya, dan dibantu orang tua juga alhamdulillah. Jadi tapi bahkan betul sih soal mindset itu ya, karena banyak kawan-kawan saya ustazah yang masih muda gitu malah takut haji gitu, karena rasanya haji itu hanya orang yang sudah sempurna lah istilahnya gitu. Jadi udah mapan secara agama, juga harus orang yang sempurna, soleh, yang udah soleha gitu. Tidak ada dosa. Padahal soleha bukan penilaian manusia, diri kita sendiri gitu. Mau deket sama Allah nggak gitu ya? Betul. Nah itu mungkin di anak muda itu yang perlu dirubah ya. Bahkan ada yang takut haji gitu rasanya. Termasuk saya juga dulunya juga agak takut, wah kayaknya kalau udah haji sudah bebannya berat gitu, nggak boleh melakukan dosa lagi, udah harus kayak udah harus suci gitu ya. Betul. Padahal nggak gitu-gitu juga. Justru haji itu kalau dalam hadis Rasul, ketika orang berhaji itu maka pahala haji adalah dihapuskannya dosa-dosa. Bahkan bisa seperti kita lahir dari rahim ibu kita. Jadi ya seperti bayi lagi. Dari seperti bayi lagi Teh Hisan. Jadi kalau udah seperti bayi lagi, mungkin kita melakukan dosa, mudah-mudahan nggak dosa besar, dosa kecil gitu, mudah-mudahan. Tapi kalau bisa jangan.
Artinya haji itu jangan ditakuti gitu, bukan jangan jadikan sesuatu yang kita takuti gitu, bahkan harus ingin dinanti-nanti dan ingin melakukan. Ya, seperti Teh Ihsan, Ustazah udah yakin. Ini kenapa anak muda bisa haji itu karena di dalam hatinya ada keinginan untuk haji. Di dalam pikirannya ada prasangka baik kepada Allah bahwa dia bisa haji. Ya, nanti masalah kemampuan finansialnya itu Allah yang menyampaikan. Jadi dari arah yang manapun kita kadang nggak tahu ya, kalau Allah mau menyampaikan atau Allah mau memampukan, maka dari arah yang manapun Allah akan mampu ya, mampu membuat kita mampu ya, memantaskan. Yang penting kita yang memantaskan, artinya mudah-mudahan Teh Ihsan udah berusaha kan, pengen haji, niat haji, terus punya keinginan kuat, terus sebenarnya ini enggak ya, berani enggak ya, berani, bismillah gitu. Akhirnya karena Teh Ihsan sudah memantaskan, alhamdulillah Allah panggil. Gitu enggak Teh Ihsan? Alhamdulillah, karena betul ya, maksudnya tahun lalu itu kan permasalahan visa juga gitu. Artinya tidak semua yang mampu pun akhirnya berangkat haji gitu, karena banyak yang sudah bayar untuk berangkat ternyata nggak bisa berangkat karena travel gitu. Artinya secara finansial mampu. Ada aja sebab nggak berangkatnya gitu, betul, ya. Selalu ada rintangan untuk tidak bisa berangkat kalau memang ditakdirkan tidak berangkat, termasuk juga sebaliknya gitu kalau misalnya. Nah, nih satu lagi nih Teh Ihsan, teman-teman Teh Ihsan ini kan anak-anak muda. Kira-kira apa sih yang membuat mereka pengen nggak sih haji, atau apa sih yang prioritas mereka di antara haji itu gitu? Ya, apakah misalkan mereka pengen karir dulu, atau apakah mereka pengen bikin rumah dulu, ataukah nikah dulu gitu? Ada nggak begitu? Coba gimana nih Teh Ihsan, generasinya Teh Ihsan memandang haji itu sebenarnya prioritas nggak sih gitu? Mungkin kalau boleh jujur, mungkin haji bukan prioritas paling tinggi ya di kawan-kawan di usia saya gitu, karena rata-rata baru berkeluarga, jadi mungkin baru punya anak dan masih fokus misalnya mau cicil rumah dulu, atau cicil motor, cicil mobil, bahkan fokusnya juga menghajikan orang tua gitu, bukan diri sendiri gitu. Nah itu juga termasuk tantangan, dan mungkin kita juga masih ada mindset itu lagi, wah kalau haji masih lama lah gitu, kalau kita buka tabungan haji sekarang kan mungkin 20-30 tahun lagi baru bisa berangkat juga. Ya gitu. Bahkan sekarang Ustazah dengar ada yang 40, 60. Betul. Ya. Artinya kan kalau 60 kita buka tabungan haji waktu lahir pun masih 60 tahun lagi baru berangkat. Udah gitu. Almarhum. Iya. Almarhumah. Ya Allah, kasihan banget gitu ya. Jadi banyak yang belum memprioritaskan haji mungkin untuk planning dalam jangka waktu yang dekat gitu. Ya, jadi ini kembali lagi ke pemahaman ya Teh Ihsan. Sebenarnya kan haji itu rukun Islam, ya, rukun Islam yang kelima. Jadi kita sempurna berislam ketika melaksanakan haji. Nah, kalau Ustazah sih setuju, ada nih yang ngomong begini, rumah nggak wajib, nikah sunnah, ya. Kemudian nyicil mobil, nyicil kendaraan, kemudian karir itu nggak wajib. Yang wajib adalah haji. Ustazah setuju tuh, anak muda nih yang ngomong. Ya, jadi yang wajib haji. Emang benar, pas Ustazah pikir bener ini emang kalau secara syariat bukannya nggak ada dalam syariat mana yang harus prioritas. Ya, sebenarnya kalau kita mau prioritas, bener juga memang menghajikan orang tua, iya. Tapi kan sebenarnya kalau dalam hal melaksanakan kewajiban, kita ya kewajiban kita dulu. Ya, kewajiban kita dulu untuk menghajikan diri kita. Iya, gitu. menghajikan diri kita. Kemudian setelah itu kita melaksanakan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Kan berbakti kepada orang tua bukan hanya haji doang. Ya, berbakti kepada orang tua itu banyak jalannya. Ya, termasuk kita berkata santun, termasuk kita merawat orang tua kita sakit, termasuk ya menghajikan orang tua, itu yang utama juga. Jadi bukan berarti nggak mau menghajikan orang tua, enggak. Tapi kita ya yang namanya coba deh Teh Ihsan, kalau di pesawat misalkan ada yang darurat harus menolong orang, atau harus ada kebakaran, ada kecelakaan pesawat, yang diduluin siapa? Diri sendiri. Diri sendiri kan, baru nolong. Diri sendiri, baru tolong diri sendiri, baru tolong orang lain. Ya, keselamatan diri sendiri. Sebenarnya dalam syariat juga begitu. Ya, jadi tujuan adanya syariat itu yang pertama menjaga diri sendiri dulu dari api neraka. Ya, Allah berfirman ya, dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalian dulu, kamu dulu nih kamu. Makanya Ustazah setuju ada statement anak muda apa katanya nyicil rumah nggak wajib, nyicil mobil nggak wajib, yang wajib pergi haji. Nah ini, jadi ini mindset ini Ustazah ingin anak-anak muda itu punya mindset ini. Nanti dengan punya mindset seperti ini, mindset itu kan berarti kita bersangka baik sama Allah bahwa kita anak muda mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang Teh Ihsan rasakan apa nih? Habis haji itu ada apa kan tadi gini, takut nggak boleh melakukan dosa. Itu mah udah jelas kita nggak mau melakukan dosa. Cuma kalau nggak sengaja apa boleh buat, wallahu a'lam gitu ya, diampuni sama Allah. Tapi apa nih perubahan-perubahan yang Teh Ihsan rasa ya setelah haji itu? Misalkan apa jadi apa perasaannya lebih baik ya, lebih mengerti orang, lebih apa mungkin merasa lebih tersentuh terhadap segala sesuatu. Dulunya nggak peduli, sekarang peduli. Dulunya nggak ngerti, sekarang lebih ngerti. Dulunya nggak paham, sekarang lebih paham. Kira-kira apa? Kalau saya jadi sempat ngobrol juga mengenai hal ini sama sesama jamaah ya. Kebetulan beliau juga masih muda dan sudah haji yang kedua kali, bahkan masih muda itu. Masya Allah. Ini haji yang kedua berarti dia badal haji apa? Bukan, haji sendiri. Oh, haji lagi. Jadi sebelumnya haji memang sendiri, yang kedua ini haji plus. Jadi dapat kebetulan tahun kemarin dapat hajinya dari pemerintah, jadi berangkat haji lagi untuk kedua kali gitu. Terus saya tanya apa sih perbedaan untuk beliau ini merasanya antara haji yang pertama dan kedua, dan beliau merasa setelah pulang dari haji itu merasa keberlimpahan apa ya, sangat bersyukur gitu terhadap banyak sekali rezeki dan rahmat yang Allah berikan gitu. Kemudian saya pulang berharapnya mungkin saya akan merasa hal yang sama gitu dengan yang si kakak ini, kawan ini gitu. Ternyata kalau saya pribadi merasanya mungkin keimanannya bertambah ya. Jadi keyakinan bahwa kita ini jalan yang benar, bahwa ini harus diperjuangkan, bahwa ini agama yang akan saya bawa sampai akhir hayat, itu mungkin hal yang paling utama gitu. Artinya mungkin setiap orang akan pulang dan membawa cerita haji, itu berbeda-beda begitu setiap orang yang dirasakan pulang haji ya. Mungkin Ustazah juga selama haji merasanya mungkin berbeda juga gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau saya merasa itu sih apa ya, sangat yakin lah gitu, keyakinan maksudnya yang sebelumnya tidak pernah dirasakan, merasa jadi terasa gitu ya. Iya, semakin kuat gitu. Diberkahi Allah, dirahmati Allah. Teh Ihsan jadi teringat ayat Allah ya dalam Al-Quran setelah Teh Ihsan bilang bahwa merasa seperti dirahmati, diberkahi, diberi keyakinan yang lebih ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, maka akan Allah tolong kalian dan kuatkan pendirian kalian. Jadi setelah Teh Ihsan haji kan terasa lebih tenang, kemudian kayak lebih ada kekuatan, ada rahmat Allah, ada berkah. Itu terbukti tuh berarti karena Teh Ihsan menolong agama Allah. Menolongnya dengan apa? Dengan masih muda tapi mau pergi haji. Ya, sebab kan kebanyakannya anak muda masih pengen senang-senang dulu, nggak mau haji dulu. Ini alhamdulillah Teh Ihsan masih muda tapi punya niat dan punya azam untuk pergi haji, dan alhamdulillah itu terlaksana. Betul, selalu merasa akan ditolong oleh Allah itu sih Ustazah, betul. Iya, jadi benar-benar insya Allah akan ditolong oleh Allah karena mindsetnya begitu kan. Nah, saya punya pertanyaan Ustazah. Kalau misalnya jadi kawan saya ini ingin haji gitu, artinya apa sih yang harus dipersiapkan untuk kalau misalnya memang anak muda ini ingin berangkat haji gitu? Iya, tadi itu pertama dari yang bincang kita keseluruhan kan ya Teh Ihsan, yang pertama niat. Mindset itu ya Ustazah. Niat, pokoknya niat itu harus ada. Kemudian niat itu dengan kekuatan azam. Jadi bukan cuma niat aja, niat kayak gini. Niat bangun subuh, atau nggak bangun. Niat doang. Harus pasang alarm. Iya, harus ada usahanya, pasang alarm. Terus tidurnya jangan malam banget. Kalau niat bangun subuh jangan tidur jam 2, niatnya bangun subuh gitu. Kan susah. Ya, jadi kalau niat bangun subuh harus tidurnya lebih awal, terus pasang alarm. Itu berarti azam tuh, berazam saya mau bangun subuh. Nah, seperti Teh Ihsan kan niat. Terus azamnya apa? Teh Ihsan udah ini
nabung. Iya. Jadi walaupun tabungan Teh Hisan nggak ada seberapanya, terus dibantu orang tua, itu mah jalannya Allah. Ya, jadi semata-mata jangan berpaku atau berfokus pada materi, ya, karena itu yang akan mewujudkan adalah Allah. Yang penting Teh Hisan udah ada langkah nih, nabung. Ya, nah terus Teh Hisan nih ada info lagi, ternyata bisa kita niat kemudian nabung itu dengan 100.000. Oh, buka tabungan haji. Buka tabungan haji. Setoran gitu. awalnya hanya 100.000. Iya, jadi kan berarti kalau niat harus ada usaha. Betul, betul. Usahanya apa? Nabung. Ya. Dan buka tabungan haji. Iya, buka tabungan haji, jangan tabungan nikah. Ya. Yang dibuka tabungan haji, jangan tabungan nikah. Kemudian ada lagi nih Teh Hisan, ada yang memberi motivasi, katanya foto Ka'bah itu kita tempel di mana-mana, tempel di lemari kita, tempel di laptop kita, tempel di mana. Jadi kita ngelihat Ka'bah itu merindukan. Mudah-mudahan ini membangun motivasi kita juga. Jadi ngelihat Ka'bah di mana-mana, akhirnya kita, aduh pengen tuh ke sana gitu. Wallahu a'lam. Siap. Kayaknya insya Allah nih mudah-mudahan cukup ya Teh Hisan. Nanti kita bincang-bincang lagi hal yang lain. Ya, insya Allah Teh Hisan ini anak muda yang terjun ke politik. Jadi mudah-mudahan politik menjadi berwarna, menjadi berkah, menjadi indah dengan adanya anak muda. Ya, karena kalau yang wajahnya udah pada keriput-keriput, ya kasihan politiknya, ya kasihan politiknya. Jadi harusnya emang yang wajahnya masih fresh, ya, yang semangatnya masih fresh, yang semangatnya masih ibaratnya tenaganya 99% baterainya, ya. Alhamdulillah. Ya haji pun begitu. Betul. Ya jadi kalau haji diwarnai sama yang kasihan, ya nanti bentar rumah sakit penuh. Iya, ya, secara fisik juga kan perlu banyak kekuatan. Ya kan Teh Hisan ngerasain kan haji waktu muda tuh nanti enak banget gitu dibanding yang haji yang udah tua-tua. Kasihan ngelihat aja kita di TV, ya Allah kasihan banget tuh dia pakai tongkat gitu, ya Allah kasihan banget dia pakai kursi dorong gitu, kasihan gitu. Coba ngelihat Teh Hisan, wah Teh Hisan tuh lagi tawaf, kan enak ngelihatnya. Ya begitu juga. Mudah-mudahan dalam setiap kehidupan kita, memang masa muda itu adalah masa emasnya manusia. Wallahu a'lam. Kira-kira cukup ya Teh Hisan ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih nih Ustazah yang terima kasih sama narasumber kita Teh Hisan ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua anak muda. Ya, mudah-mudahan semangat untuk haji dan semangat untuk bergerak terus di dalam kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.